Kembali lagi kita akan membahas mengenai contoh soal akuntansi. Ini adalah materi pelaporan keuangan. Ini pertanyaan 1. Tujuan pelaporan keuangan menurut PSAK 1 adalah, ini ada 4 pilihan A, B, C, dan D. Bisa teman-teman baca dulu. Ini tujuan pelaporan keuangan menurut PSAK 1. Ini terdapat di paragraf 10. Paragraf 10 di PSAK 1. Nanti di situ teman-teman bisa baca di pernyataan standar akuntansi keuangan, tujuan pelaporan keuangan PSAK 1 itu di paragraf 10. Ini jawabannya adalah D. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Ini perusahaan kita bahas. Ini informasi laporan keuangan. Ini pengguna laporan keuangan, ini ada manajemen. Kemudian ada investor. Ini penggunaan laporan keuangan ini tujuannya adalah untuk pembuatan keputusan ekonomi. Ini yang saya sebutkan tadi, ini adalah tujuan laporan keuangan di PSAK 1 paragraf 10. Kemudian ini laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada mereka atau stewardship. Ini adalah menggambarkan di mana manajer itu tidak bertujuan untuk kepentingan individu, tapi lebih bertujuan atau mengutamakan kepentingan organisasi. Kurang lebih seperti itu pengertian stewardship ini. Lanjut contoh soal 2. Ini pengambilan keputusan mempunyai berbagai macam jenis keputusan. Cara berdiskusi, informasi yang sudah dimiliki. Ini yang informasi yang sudah dimiliki sebelumnya. Ini informasi yang masa lalu. Kemudian informasi yang diperoleh dari sumber lain. Dan kemampuan dalam memproses informasi. Ini memproses informasi ini adalah maksudnya adalah memproses informasi yang sekarang dan yang akan datang atau masa depan. Dampaknya agar informasi berguna, maka seharusnya terdapat hubungan antara pengguna dan keputusan yang dibuat, yang sering disebut dengan istilah ini. Kalau melihat dari informasi di atas, jawabannya adalah relevan. Di sini kita bahas relevan ini adalah membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu yang sudah saya sebutkan, masa kini atau masa depan, menegaskan dan atau mengkoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Jawabannya A. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dari akun yang terdapat dalam kolom neraca saldo disesuaikan pada neraca lajur di bawah ini, manakah akan dimasukkan dalam kolom laporan posisi keuangan sisi liabilitas? Liabilitas ini adalah kewajiban. Ini posisinya di pasifa. Jawabannya adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah masuk kategori liabilitas atau kewajiban. Kalau asuransi dibayar di muka, ini masuk di aset, atau harta lancar masuk ke kategori aktiva. Kemudian aset tidak lancar juga ini masuk kategori aktiva. Ini properti investasi masuk kategori aktiva.
Ini pembahasannya. Dia termasuk dalam kolom akun real. Posisinya liabilitas. Ini pendapatan diterima di muka. Lanjut soal nomor 4. Manakah dari akun-akun di bawah ini merupakan akun real? Ini jawabannya adalah A, sewa dibayar di muka. Kita bahas apa sih yang dimaksud dengan akun real. Akun real ini adalah harta atau aset, kemudian liabilitas atau kewajiban, dan yang ketiga adalah ekuitas atau modal. Nah, kalau melihat contoh soal di atas, ini pendapatan jasa, beban sewa, beban gaji termasuk dalam akun nominal. Sehingga jawabannya adalah untuk akun real di bawah ini adalah sewa dibayar di muka. Dia masuk dalam kategori aset yaitu aset lancar. Lanjut soal nomor 5. Ini berikut ini neraca saldo PT Sehati per 31 Desember 2022. Ini ada pada laporan posisi keuangan 31 Desember 2022, total aset lancar adalah ini ada piutang usaha, sekuritas untuk diperdagangkan maksud aset lancar, kas maksud aset lancar, persediaan, perlengkapan kantor, beban dibayar di muka, dan aset tetap yang dimiliki untuk dijual. Ini adalah poin-poin yang termasuk dalam aset lancar per 31 Desember 2022. Ini kita bahas di bawah yang sudah saya sebutkan tadi. Ini adalah kasnya, piutangnya, sekuritasnya, persediaan, perlengkapan kantor, beban dibayar di muka, dan aset yang dimiliki untuk dijual. Maka total aset lancarnya 370 juta rupiah. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 6. Manakah dari akun berikut ini yang tidak ditutup ke akun istisar laba rugi? Jurnal penutup ini sudah saya jelaskan sebelumnya, adalah di mana jurnal pendapatan dan beban-beban pada istisar rugi laba yang harus dibalik atau ditutup, sehingga akun-akun ini tidak menjadi pendapatan atau biaya pada bulan berikutnya. Ini penjelasannya. Ini jawabannya adalah D, akumulasi depresiasi. Ini masuk dalam kategori aktiva. Ini masuk sebagai pengurang fixed asset di aktiva. Misalnya ini peralatan 10.000 contoh nih. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan ini 1.000, ini menjadi 9.000. Ini masuk kategori aktiva ke fixed asset, sehingga ini tidak bisa ditutup. Jadi jurnal penutup itu adalah menutup akun seperti pendapatan, beban, dan dividen. Ini keterangannya, pembahasannya. Kemudian lanjut, PT Surya Mega melaporkan informasi berikut ini untuk tahun 2022. Kemudian pertanyaannya, jika terdapat komponen pendapatan komprehensif lain, nilai yang disajikan sudah net of tax, PT Surya Mega akan melaporkan laba tahun berjalan untuk tahun 2022 sebesar, ini kita bahas di bawah pembahasannya. Ini ada penjualannya 800 juta. Ini dikurangi harga pokok. Ini adalah laba kotornya sebesar 550 juta rupiah.
kemudian ada beban operasionalnya, ada laba rugi selisih kurs, ini laba ya, 80 juta. Kemudian rugi penjualan aset tetap 15 juta. Ini bukan rugi, ini laba juga, karena ini posisinya menambah. Kemudian ini ada beban bunga 20 juta. Kemudian ada keuntungan belum terrealisasi investasi FTL 35 juta. Kemudian ada pendapatan dividen dari investasi di PT ABC 45 juta. Sehingga laba sebelum pajaknya adalah 405 juta rupiah. Oke. Kemudian beban pajak penghasilan 32 juta. Ini laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan, atau laba setelah pajak penghasilannya adalah 373 ini. Kemudian ada kerugian dari operasi yang dihentikan 70 juta, sehingga laba tahun berjalannya adalah 300 juta. 303 juta. Jawabannya adalah D. Kemudian tujuan pelaporan laba komprehensif adalah, ini tujuan pelaporan laba komprehensif melaporkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dengan menampilkan seluruh perubahan ekuitas perusahaan yang dihasilkan dari transaksi dan kejadian ekonomi lain pada periode berjalan, di samping transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik. Ini jawabannya adalah B, secara menyeluruh. Nanti teman-teman bisa periksa ini pelaporan laba komprehensif, contohnya seperti apa, nanti saya bahas di soal selanjutnya. Nomor 9, ini saldo laba per 31 Desember 2021 ini 215 juta. Ini per 31 ya. Kemudian ada dividen 20 juta. Laba bersihnya 35 juta rupiah. Maka saldo laba pada 1 Januari, ini bukan saldo ya, ini saldo laba per Januari 2021 sebesar, nah ini kita bahas. Yang ditanya adalah saldo laba per 1 Januari 2022. Jadi jawabannya adalah ini 215 juta saldo laba per 31 nih, 31 Desember 2021, ditambah dengan dividen 20 juta dikurangi dengan laba bersih, sehingga ini saldo laba 1 Januari 2021 adalah 200 juta. Maka jawabannya adalah C. Nomor 10, pos luar biasa akan dilaporkan pada, ini tidak dilaporkan pada posisi keuangan. Laporan laba rugi komprehensif juga tidak, laporan perubahan ekuitas juga tidak. Karena pos luar biasa ini adalah pos di mana biaya dan pendapatan, khususnya biaya-biaya yang jarang sekali timbul atau yang jarang sekali terjadi di laporan keuangan, sehingga ini tidak diperkenankan dilaporkan di laporan laba rugi komprehensif. Jawabannya adalah D. Ini kalau merujuk pada peraturannya, pos luar biasa ini sudah tidak diberlakukan lagi. Nanti kita bahas atau kita lihat di pembahasan selanjutnya. Ini teman-teman saya cukupkan dulu untuk soal pelaporan keuangan. Nanti teman-teman bisa cek lagi, dipahami terlebih dahulu pengertiannya. Ada hal-hal yang kurang jelas, nanti teman-teman bisa cari, itu baik di
Google atau di pernyataan standar akuntansi atau di pajakku mengenai informasi yang sudah saya berikan. Terima kasih.